adalah channel Malfresh, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Halo kawan-kawan borangan, welcome back with me Sam. Siap menghibur kalian hari ini. How are you today kalian? Semoga sehat-sehat dan bahagia selalu. Di video ini Bang Sam akan melanjutkan series tercinta kita, yaitu Into the Night Season 2. Tanpa berlama-lama langsung saja dundun. Sebelumnya di Into the Night Season 2 episode 5. Tim Matthew dan kawan-kawan mengalami kendala ketika akan terbang kembali ke Bulgaria. Si Gia yang akan mereka selamatkan malah bikin kita kesal karena wanita itu malah mengunci ruang kokpit lalu menghancurkan tombol-tombol fungsi pesawat. Di bunker Bulgaria juga terjadi kekacauan ketika 3 tentara Rusia memasuki bunker bersama dengan Ines. Sekarang di season 2 episode 6. Episode 6 diawali dengan Gerardo yang tengah memegang pistol pemberian dari Felipe untuk mengeksekusi Sylvie. Saat itu mereka tengah berada di ruang kendali. Tiba-tiba saja ketiga tentara Rusia datang ke sana. Ketiganya yang sudah sangat emosi karena berpikir tentara NATO lah yang sudah meluncurkan misil pada mereka, tanpa ragu langsung melepaskan tembakan dan menewaskan Gerardo. Jadi suara itulah yang didengar oleh para prajurit yang membawa Sylvie, Horst, dan Laura. Mereka bertiga langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri, tetapi sayangnya mereka gagal. Selain itu, Felipe sepertinya berhasil meyakinkan ketiga tentara Rusia bahwasanya yang telah meluncurkan misil bukanlah pihak tentara NATO, karena buktinya pangkalan udara NATO juga diledakkan. "Buat apa kan meledakkan pesawat sendiri?" ungkap Felipe. Saat itu juga Ines datang ke sana. Terciduklah Ines sudah berbohong kepada ketiga tentara Rusia itu. Setelah itu terlihat Ines, Sylvie, Horst, dan Laura dimasukkan lalu dikurung dalam satu ruangan bersama Rick yang tengah terluka. Melihat keadaan Rick, Laura langsung melakukan upaya pertolongan untuk menghentikan pendarahannya. Setelah penutup mulutnya dibuka, Rick langsung meminta maaf dan mengungkapkan penyesalannya karena sudah membocorkan rencana Sylvie. Dan dirinya terluka tertusuk pisau saat berusaha menahan Felipe dan Herman. Mendengarnya, Horst sangat kesal dan hendak menyerang Rick. Namun Sylvie menghalangi dan mengatakan ini bukan salahnya Rick, melainkan salah dirinya. Sylvie memang sudah membunuh Terenzio meski dia tidak bermaksud begitu. Sylvie akan mengakuinya. Gadis itu tidak mau teman-temannya ikut terlibat gara-gara kesalahannya. Tapi Laura di situ tidak setuju. "Lebih baik kita menunggu saja sampai timnya Matthew kembali teman-teman," ucap Laura. Di sisi lain, Felipe dan ketiga tentara Rusia tampak berunding untuk mencari tahu siapa kemungkinan pelaku yang telah meluncurkan misil kepada mereka. Masih untung pihak NATO yang diledakkan cuman pangkalan udaranya. Penyintas Rusia yang diledakkan termasuk bunkernya juga. Hanya mereka bertigalah yang berhasil selamat. Tetapi dari diskusi itu masih belum bisa dipastikan siapa sebenarnya si pelaku. "Pokoknya mereka yang melakukan ini adalah orang-orang yang punya keberanian dan juga persenjataan besar," ucapnya Felipe sambil kamera memperlihatkan sebuah kapal selam yang melaju di bawah kedalaman air laut. Siapakah orang-orang yang menaikinya? Sementara di Norwegia, Matthew dan kawan-kawan masih berusaha membuka pintu ruang kokpit yang terkunci dari dalam oleh Gia. Ayaz yang hampir kehilangan kesabaran hendak menembak pintu tersebut. Namun Matthew menghentikan sebab pintu itu anti peluru. Osman lalu berpendapat untuk melepaskan saja kaca jendela kepala pesawat dari luar. Ya, mereka bisa melakukan itu, hanya saja itu membutuhkan banyak waktu. Melepaskannya lalu memasangkannya lagi itu bukanlah waktu yang sebentar. Mereka kemudian memutuskan untuk berpencar, bersama-sama mencari peralatan apapun yang dapat membuka pintu tersebut. Sedangkan Mbak Tia mengatakan akan tetap di sana untuk mencoba membujuk Gia. Beberapa saat kemudian setelah Matthew dan yang lainnya pergi, Gia akhirnya mau membuka suara. Mbak Tia di situ mencoba membujuk wanita itu dengan berkata kalau mereka tidak akan membawa Gia kemana-mana. Namun Gia tak mau mempercayainya dan menuding Mbak Tia telah berbohong.
Sekarang Jia hanya ingin mati, karena apa gunanya hidup katanya. Karena semua orang-orang yang dicintainya telah tiada. Pembicaraan tersebut hanya membuat Jia semakin mengamuk dan kembali merusak segala yang ada di kokpit. Mbak Tia tampak putus asa dan mulai ngatain si Jia. Beberapa saat kemudian Matthew kembali ke pesawat lalu memberitahu Mbak Tia bahwasanya mereka tidak bisa menemukan apapun di sekitar bandara tersebut. Tidak ada sama sekali bengkel ataupun peralatan berguna. Matthew sudah putus asa, tidak ada cara lain, mereka harus menunda keberangkatan mereka malam ini. Karena tidak akan sempat lagi untuk pergi ke Bulgaria sebelum matahari terbit. Matthew berkata, jadi sekarang biarkan saja si Jia itu meninggoy terkena matahari siang. Kita akan kembali lagi ke sini setelah matahari terbenam nanti. Dan kita akan buka kaca jendela kepala pesawat untuk membuka ruang kokpit. Pensez vraiment que je suis courageuse? Hari di Bulgaria sudah siang. Setelah cukup lama menunggu, Sylvie pun menyadari ini pasti sudah siang hari. Tim Matthew tidak mungkin kembali ke bunker pada saat ini. Pasti nunggu malam dulu. Intinya mereka sudah kehilangan harapan untuk diselamatkan. Tiba-tiba Felipe muncul dengan membawa sedikit makanan. Sambil mengatakan bahwa Sylvie dan teman-temannya di situ semuanya akan disidang untuk dihukum. Karena mereka telah menyebabkan banyak kekacauan di bunker. Kini keinginan Felipe bukan lagi menghukum Sylvie, tapi ingin menghukum mereka semua. Meskipun Sylvie memohon agar dirinya saja yang dihukum, tapi Felipe mengabaikannya dan kembali mengunci pintu. Setelah kepergian Felipe, Horst lalu mengatakan jika ia punya rencana. Rencananya adalah melarikan diri dari tempat ini. Lalu pergi menyusul tim Matthew ke Norwegia dengan menggunakan helikopter milik tentara Rusia yang diceritakan Ines. Dan kebetulan kan mereka punya pilot helikopter yaitu si Mbak Sylvie. Semuanya tampak setuju dengan rencananya tersebut. Mereka bahkan bisa mendapatkan bahan bakar untuk helikopternya di jalan nanti. Tapi masalahnya sekarang, bagaimana cara mereka bisa keluar dari ruangan tersebut? Sylvie lalu melirik sekitar dan melihat adanya lubang ventilasi udara di atas mereka. Mereka bisa lewat jalan situ, hanya saja lubang itu ditutup oleh kawat besi. Setelah berpikir sejenak dan melihat sekeliling, Horst berkata mungkin dia bisa membuat obor last mini dengan peralatan-peralatan yang ada di ruangan itu. Lalu mulailah pria itu merakit bahan-bahannya. Singkat cerita, obor last mini itu berhasil dibuat. Cerdas sekali Horst. Dan untuk memotong kawat besi yang terbilang kecil, obor last mini itu berfungsi dengan baik. Satu persatu dari mereka lalu mulai naik ke dalam lubang ventilasi itu untuk melarikan diri. Dengan perlahan mereka terus merangkak melewati ruangan-ruangan para tentara yang sebagian besar dari mereka tengah tertidur. Tapi Sylvie dan kawan-kawan tidak kehabisan akal ya guys ya. By the way, waktu matahari terbenam di Bulgaria adalah 10 menit lagi. Wah, sangat membantu sekali ya itu helm alat penglihatan malamnya Dominic. Saat semua orang tidak dapat melihat karena gelap gulita, Sylvie sambil menuntun teman-temannya berhasil melewati ruangan kendali dengan mudah. Singkatnya, Sylvie dan kawan-kawan berhasil keluar dari bunker dan sampai di permukaan. Untungnya sudah malam hari. Sementara itu, tak butuh waktu lama bagi para tentara untuk bisa menghidupkan kembali listrik. Tetapi mereka masih bingung siapakah yang sudah mematikan listrik. Sayangnya, Felipe bisa dengan cepat menyadari siapa pelakunya setelah melihat adanya bercak darah pada lantai. Itu pasti darahnya Rick. Felipe dan kawan-kawan dengan cepat langsung bergegas mengejar. Namun harus terhambat karena pintu keluar bunker terhalangi dengan sebuah mobil. Pasti pelakunya adalah Sylvie dan kawan-kawan. Tim Sylvie sendiri sekarang sudah naik mobil dan sedang dalam perjalanan. Ines berusaha menghubungi Matthew menggunakan radio, tetapi tidak mendapat jawaban apapun. Karena radio pesawat juga pasti sudah rusak oleh si Jia. Rick di situ terlihat sangat kesakitan akibat lukanya yang tak berhenti mengeluarkan darah.
dan Laura tidak bisa mengobatinya dengan maksimal karena tidak ada peralatan medis yang mumpuni. Di sisi lain, Felipe dan kawan-kawan sudah berhasil membolongi pintu bunker menggunakan obor las. Dan langsung saja tanpa basa-basi, Herman dan kedua tentara Rusia melakukan pengejaran pada timnya Silpi. Tim Silpi sendiri saat ini sudah sampai di tempat helikopter berada dan mereka sedang mengangkut cukup banyak jerigen bahan bakar sebagai persediaan selama perjalanan. Namun di saat mereka semua sudah naik dan Silpi sedang berusaha menerbangkan helikopter itu, terdengar suara mobil dari kejauhan. Itu pasti adalah Felipe dan antek-anteknya. Menyadari keadaan mereka sedang terdesak, Rick memutuskan untuk turun dan dengan penuh keberanian ia menaiki mobil truk tangki bahan bakar di dekat sana. Laura dan semua orang di helikopter terkejut melihat tindakan Rick, tapi mereka semua tak bisa menghentikan Rick yang sudah membulatkan tekadnya. Ketika helikopter terlihat sudah terbang, Felipe langsung memerintahkan tentara Rusia untuk menembak jatuh helikopter tersebut. Namun belum sempat itu terjadi, tiba-tiba dari depan sana melaju truk tangki bahan bakar yang dikendarai oleh Rick dan... Silpi, Laura, Horst, dan Ines tak kuasa melihatnya. Karena sekali lagi mereka harus kehilangan salah satu rekan yang sudah seperti keluarga bagi mereka. Di Norwegia, karena waktu juga sudah malam hari, Matthew dan Yakub kembali ke pesawat dan melihat si Gia yang sudah tidak bernyawa. Matthew berkata mereka harus segera masuk dan memastikan berapa banyak kerusakan yang bisa diperbaiki. Mengingat kerusakan yang ditimbulkan Gia cukup parah. Belum pasti apakah mereka bisa terbang malam ini. Oleh karena itu Matthew meminta Osman menghubungi Ayaz untuk membawa benih sebanyak mungkin. Ayaz, Osman, reste avec Isaac. J'attends les updates quand tu les as. Okay. Matthew dan Yakub lalu masuk ke dalam kokpit dengan melepas kaca pesawat. Namun setelah melihat kerusakan yang diperbuat oleh Gia, Matthew langsung tertawa miris. Karena mereka tidak memiliki peralatan dan suku cadang yang dibutuhkan untuk memperbaikinya. Matthew dan Yakub sekarang frustasi. Mereka terjebak di Norwegia sekarang. Orang-orang di bunker Bulgaria tidak mungkin bisa menyelamatkan mereka karena kedua pilot yang bisa menerbangkan pesawat ada di sini, Ia dan Markus. Tapi berharap saja akan ada pihak lain yang datang ke tempat tersebut dan mereka bisa meminta bantuan. Namun terlebih dahulu mereka harus menderek pesawat keluar dari bandara agar pesawat lain bisa mendarat di bandara itu. On a bloqué la piste, tu te souviens? On peut le remorquer la paix. Non? Hostile ou pas? On peut le persuader que nous on vient ici pour récupérer les graines. Osman kemudian kembali menghubungi Ayaz, memberitahukan jika saat ini mereka tidak bisa kembali ke Bulgaria karena kerusakan yang terjadi pada pesawat yang diakibatkan oleh si kurang ajar Gia, teman-teman. Mau ditolongin malah ngelunjak itu orang satu ya. Kesal saya sama si Gia ini. Tapi salah si Matthew dan Mbak Tia juga terlalu memaksa mereka ya. Kalau gak mau ikut ya biarkan saja begitu. Setelah mendengar kabar tersebut, Ayaz langsung menyusul Markus ke dalam bunker. Masih ingat dengan perkataan Ines di radio yang membuat Ayaz shock? Tadinya Ayaz berniat mengurus hal ini setelah mereka kembali, tapi keadaan sudah berubah sekarang. Kalian ingat dengan surat yang diberikan oleh Markus kepada Ines? Itu bukanlah surat pengakuan cinta teman-teman, melainkan adalah surat pengakuan kesalahan. Sebenarnya alasan penyebab pintu ruangan generator tertutup dan terkunci itu karena Markuslah yang telah menutupnya atas perintah dari Kolonel Lom. Saat itu kan si Kolonel dan Eliza sering terlibat perdebatan, membuat Kolonel Lom jengah dan berpikir Eliza ini tidak takut pada Kolonel gitu. Sehingga Kolonel ingin memberinya pelajaran. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah pintu ruangan generator itu tidak memiliki kunci untuk membukanya. Sebenarnya hal itu di luar dari rencana. Markus dan Kolonel Lom tidak pernah menyangka Eliza dan Dominic akan terkunci selamanya di sana. Tapi Kolonel Lom sekarang sudah mendapatkan ganjarannya. Sekarang Ayah sudah tahu kebenarannya. Markus sangat terkejut, tetapi dia mengakui hal itu.
Ia tidak membela diri. Markus sangat menyesal dan rasa bersalahnya itu terus menghantuinya tanpa henti. Meski mendengar Markus yang sudah mengaku, Ayas tetap berniat untuk membunuhnya. "Apakah ada kata-kata terakhir?" tanya Ayas. Di saat yang sama, ternyata kapal selam misterius yang kita lihat tadi berlabuh di dermaga Norwegia tak jauh dari bunker penyimpanan benih. Beberapa orang terlihat turun dari kapal selam tersebut. Dan di bunker penyimpanan benih, setelah perbincangan telah selesai dan Ayas hendak menarik pelatuk pistolnya, mereka pun mendengar suara seseorang misterius memanggil-manggil. Dia adalah salah satu orang yang turun dari kapal selam. Pria itu mengaku dirinya adalah seorang ilmuwan dari Turki. Hey, what's going on? Du tust lediglich, was Unmenschen von dir verlangen. You wanna live, Dad? Fuck you. Holy shit. Jesus Christ. Kardeşim indir o silah. Denizaltımız var. Araştırmacı silah kardeşim. He's going to kill me. Türk müsün? Uzak dur kardeşim. Konuşalım, dinle beni. Yapma. Bunun bedelini ödeyeceksin. Into the Night Season 2 selesai. Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa pencet subscribe-nya ya teman-teman. Aduh, lagi-lagi kita dikasih ending yang sangat menggantung. Menyebalkan sekali ya, mana season 3-nya belum rilis lagi. Harus menunggu setahun juga ini kawan-kawan untuk season 3-nya. Seberapa penasaran kalian guys? Dari 1 sampai 100 tulis ya di kolom komen. Mari kita menunggu saja untuk season 3-nya. Sampai jumpa lagi di season berikutnya ya my friend. Bye-bye.